Assalamualaikum anak-anak. Untuk minggu ini, mata pelajaran IPA, Ibu akan menjelaskan tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 2 minggu yang lalu, Ibu telah menjelaskan tentang teknologi pada tumbuhan dan hewan. Sekarang, penjelasan tentang sistem dan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat menyimak dan mendengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu, karena nanti di akhir penjelasan akan ada tugas yang Ibu berikan yang dikirim di Google Classroom. Nah, kita ke tumbuhan terlebih dahulu. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2 macam. Yang pertama, secara generatif atau seksual. Artinya, perkembangbiakan yang secara kawin. Kalau kawin berarti melibatkan antara induk jantan dan betina. Alat kelamin jantan disebut benang sari, sedangkan alat kelamin betinanya disebut putik. Sifat dari perkembangbiakan secara generatif ini akan menghasilkan keturunan yang bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena keturunannya itu merupakan gabungan dari kromosom jantan dengan kromosom si betina, makanya keturunannya itu bervariasi. Kita lihat terlebih dahulu bagian-bagian bunga. Yang bagian menarik ini, yang berwarna itu disebut mahkota bunga, yang di tengah-tengah kepala putih, kemudian yang jumlahnya 4 ini, yang kecil itu disebut benang sari atau alat kelamin jantan. Bakal biji ada di bawah, dasar bunga, dan yang paling dasar adalah tangkai bunga. Nah, tadi kan perkembangbiakan secara generatif itu melibatkan induk jantan dan induk betina. Misalnya ada 2 pohon, ya. Pohon yang pertama ini membawa benang sari yang dibawa oleh lebah, kemudian menjatuhkan benang sarinya ke kepala putik. Peristiwa tersebut disebut penyerbukan. Jadi penyerbukan adalah jatuhnya atau menempelnya benang sari ke kepala putik. Setelah menempel si benang sari ke kepala putik, akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi itu adalah peleburan atau penggabungan antara putik dengan benang sari, sehingga menghasilkan individu yang baru. Jadi ada 2 istilah. Perbedaannya penyerbukan menempel saja, sedangkan fertilisasi sudah melebur. Kita lanjut ke perkembangbiakan pada tumbuhan yang kedua, yaitu secara vegetatif atau disebut juga aseksual. Nah, ini kebalikannya dari generatif. Kalau vegetatif, perkembangbiakan tanpa kawin. Artinya tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Individu baru dihasilkan dari satu induk saja. Reproduksi vegetatif terbagi menjadi 2. Yang pertama secara alami, tanpa bantuan manusia. Kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Kita bahas satu persatu tentang vegetatif secara alami terlebih dahulu. Yang pertama adalah reproduksi secara spora. Apa sih spora itu? Spora itu adalah bagian pada tumbuhan alat reproduksi seperti biji, namun bentuknya lebih halus atau lebih kecil daripada biji. Nah, ini contoh kotak spora yang ada pada tumbuhan pakis atau paku-pakuan. Nah, kotak spora ini terdapat banyak spora yang ukurannya sangat kecil. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan spora adalah lumut, pakis, jamur. Yang kedua adalah dengan tunas akar. Jadi, tumbuhan akan membentuk tunas pada bagian akar. Nah, nanti tunasnya itu akan membentuk individu baru. Jadi, mereka tanpa adanya kawin dengan 2 induk. Kalau reproduksi vegetatif hanya melibatkan 1 induk saja. Contohnya,
tumbuhan yang bereproduksi dengan tunas akar yaitu pisang, cemara, dahlia, umbi jalar, dan lain-lain. Yang ketiga dengan tunas batang. Tunas batang itu adalah mata tunas yang tumbuh di bagian batang, nanti akan membentuk individu yang baru, seperti kentang, tebu, bunga gladiol, dan lain-lain. Yang kedua ada vegetatif secara masih tentang vegetatif secara alami, lanjutan yang tadi. Yang keempat ada tunas adventif atau tunas daun. Artinya tunasnya tumbuh di bagian daun. Contohnya daun cocor bebek. Nah, ini adalah contoh tunas yang tumbuh di tepi-tepi daun. Ini akan membentuk individu yang baru nantinya. Yang kelima ada akar tinggal atau rimpang atau rizoma. Akar tinggal itu dia batangnya tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Nanti akan menghasilkan tunas dan akan menghasilkan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya seperti kunyit, lengkuas, jahe, dan sejenisnya seperti ada kencur yang tumbuhnya batangnya itu ada di bawah permukaan tanah. Yang bagian vegetatif buatan yang pertama itu adalah cangkok. Tentunya cangkok itu dengan bantuan manusia, makanya dia termasuk ke dalam vegetatif buatan. Proses cangkok yang pertama itu bagian batang yang mau kita cangkok, kita hilangkan dulu kulitnya sampai bagian kambiumnya hilang. Nanti setelah kambiumnya hilang, kita timbun atau kita tutup dengan tanah yang subur. Kita tunggu sampai tumbuh akar baru, nanti kita potong dan kita tanam ke media tanam yang baru. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok itu adalah tumbuhan yang memiliki kambium. Contohnya misalnya kayak batangnya yang besar-besar seperti pohon mangga, jambu, jeruk, dan lain-lain. Yang kedua stek. Stek itu dengan memotong bagian tubuh tanaman, bisa dari akar, daun, dan dari batang. Kita potongnya kalau batang dengan cara menyerong. Nah, nanti potongan ini bisa kita langsung tanam ke media tanam yang baru. Contohnya yang bisa di stek adalah mawar, bougainville atau bunga kertas, tebu, dan lain-lain. Yang ketiga dengan cara geragih atau stolon atau merunduk istilahnya. Jadi pohon itu nanti bagian batangnya kita rundukkan ke dalam tanah, kita tempelkan ke tanah, kemudian kita timbun dengan tanah bagian batangnya. Nah, nanti setelah tumbuh jadi individu baru sudah tegak ke atas, barulah kita potong, kita pisahkan dari induknya. Nah, contoh tumbuhan yang bisa digeragi atau stolon, sirih, apel, stroberi, rumput teki, daun talas, melati, dan lain-lain. Yang keempat dengan cara disambung. Nah, uniknya dari cara menyambung ini, kita bisa menyambung dua tanaman yang masih satu jenis. Misalnya tanaman mangga sama tanaman mangga aromanis dengan mangga mana lagi misalnya, atau sesama mangga aromanis tapi kita mau menghilangkan yang batangnya lemah sama yang batangnya yang berakar kuat misalnya. Nah, jadi ini adalah bagian batang dari tumbuhan yang pertama, kita potong. Ini bagian tumbuhan yang kedua, kemudian langsung kita sambung saja dan langsung diikat. Gitu. Kemudian yang kelima adalah kultur jaringan. Ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Namun Ibu jelaskan secara rinci. Jadi kultur jaringan itu adalah menanam tumbuhan secara banyak gitu ya, secara tidak terbatas, misalnya wortel, anggrek, krisan, gladiol, jagung, dan lain-lain. Kita bisa ambil sel dari bagian batang, akar, atau daun. Nanti bagian selnya dieksplant, eksplantnya itu ditanam di media yang memiliki nutrisi, kemudian eksplant akan tumbuh menjadi kalus akan tumbuh menjadi embryoid menjadi embrio,
kemudian menjadi plantlet. Jadi ada 3 proses. Yang pertama explant, yang kedua kalus, yang ketiga plantlet. Itu kultur jaringan. Kemudian perkembangbiakan pada hewan juga ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Generatif itu secara kawin, artinya melibatkan dua induk, sama seperti tumbuhan tadi. Kalau pada hewan ada 3 jenis, ada ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Ini kalian pastinya sudah tahu contoh hewan-hewan yang bertelur melahirkan atau yang bertelur sekaligus melahirkan. Kita langsung saja ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual atau yang secara tidak kawin. Yang pertama adalah pertunasan. Nah, ini uniknya sama dengan pisang tadi, contohnya dengan tunas, tapi ini terjadi pada hewan. Pertunasan itu pembentukan tonjolan pada induk, contohnya hewan hidra. Hidra ini hidup di laut, ya. Jadi nanti si hidra ini akan membentuk tonjolan atau tunas. Nanti tunas akan membentuk anakan yang baru. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi itu hewan memutuskan bagian tubuh yang sudah dewasa. Nah, misalnya mereka memutuskan menjadi 2. Nanti 2 ini akan membentuk individu yang baru. Atau kepalanya membelah menjadi 2, nanti akan membentuk 2 individu. Atau memotong menjadi 3 bagian, nanti akan membentuk menjadi 3 bagian yang baru. Ini contoh cacing pipih. Kemudian yang kedua adalah ini contoh bintang laut. Bintang laut juga bereproduksi dengan membelah diri atau fragmentasi. Contoh lainnya adalah cacing pita. Cacing pita yang hidup pada hewan babi. Yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis itu perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa fertilisasi. Contohnya lebah dan tawon. Artinya apa? Artinya si betina ini bisa menghasilkan telur dan menghasilkan anak tanpa kawin dengan si jantan. Nah, sedangkan si jantan bisa memperoleh anak dengan memperoleh sebagian kromosom dari si lebah ratu atau lebah betina, nanti akan membentuk lebah ratu atau jantan. Gitu ya, jadi kalau lebah betina itu bisa menghasilkan anak secara partenogenesis tanpa fertilisasi, lebah jantan juga bisa menghasilkan anak, tapi dengan kawin dengan si betinanya ini. Nah, menghasilkan lebah ratu atau pejantan. Kemudian tugasnya adalah silahkan kerjakan LKS penilaian akhir bab 2 bagian pilihan ganda halaman 23 sampai 25 dikerjakan 1 sampai 25 soal kecuali nomor 7, 11, 13, 15 dan 17. Yang memiliki LKS langsung kerjakan di LKS, kemudian difoto dan dikirim di Google Classroom di bagian kolom komentar privat. Sedangkan yang tidak memiliki LKS ditulis di buku latihan IPA, soal, dan langsung jawaban. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp. Cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk pertemuan minggu ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas, jangan terlambat mengumpulkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.